Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baskarnain. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya, yaitu analisis pengaruh jangka servis dan jarak tempuh terhadap kualitas mesin sepeda motor. Studi kasus sepeda motor metik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang pertama adalah latar belakang. Hampir seluruh masyarakat Indonesia memiliki sepeda motor karena sepeda motor masih menjadi pilihan utama dan paling terjangkau untuk mayoritas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia lebih memilih kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, dibanding dengan transportasi umum. Hal ini dikarenakan sepeda motor merupakan kendaraan yang lincah dan praktis, apalagi untuk melewati jalan-jalan yang macet. Sepeda motor dapat dengan leluasa mencari celah yang lebih cepat menuju tempat tujuan. Yang kedua yaitu penggunaan mesin sepeda motor. Jika semakin sering digunakan, maka kualitas mesinnya akan menurun. Terlalu jarang digunakan juga tidak menutup kemungkinan mesin sepeda motor akan bebas dari kerusakan dan menurunnya performa. Terutama penggunaan yang berulang setiap hari dan digunakan untuk menempuh jarak yang jauh. Jika terlalu jarang digunakan, maka mesin motor akan kaku. Sejumlah cairan seperti oli mesin akan mengalami pengendapan. Lalu untuk menjaga mesin sepeda motor agar tetap mempunyai performa yang bagus, diperlukan perawatan secara rutin. Perawatan sepeda motor dapat dilakukan dengan cara servis. Semua sepeda motor mempunyai perawatan rutin dan servis yang harus diperhatikan pemilik agar tenaga yang dihasilkan mesin tetap maksimal. Selain itu, sepeda motor merupakan penyumbang pencemaran udara terbesar di Indonesia. Namun, hal itu dapat diminimalisir dengan melakukan perawatan mesin sepeda motor secara rutin. Dari latar belakang di atas, didapatkan beberapa masalah, yaitu seberapa berpengaruhnya jangka servis terhadap kualitas mesin sepeda motor. Lalu, kapan saat yang tepat untuk melakukan servis sepeda motor? Hal apa saja yang perlu dilakukan untuk perawatan pada sepeda motor? Lalu bagaimanakah cara merawat mesin sepeda motor agar dapat meminimalisir mesin menghasilkan polusi yang berlebih? Dari rumusan masalah yang disebutkan tadi, diperolehlah tujuan dibuatnya analisis ini, yaitu untuk mengetahui seberapa pengaruhnya jangka servis terhadap kualitas mesin sepeda motor, lalu untuk mengetahui kapan saat yang tepat waktu servis yang harus dilakukan pemilik sepeda motor. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja yang perlu dilakukan perawatan pada sepeda motor. Lalu yang keempat, untuk mengetahui bahwa dengan merawat mesin sepeda motor juga dapat meminimalisir terjadinya pengeluaran polusi udara yang berlebihan. Dari masalah dan tujuan, ada beberapa manfaat yang diharapkan penulis, yaitu yang pertama, dapat digunakan membantu masyarakat dalam menjaga mesin sepeda motor mereka. Yang kedua, dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terkait servis atau perawatan sepeda motor. Yang ketiga, diharapkan dapat mengurangi pengeluaran polusi udara yang dihasilkan mesin sepeda motor. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama yaitu sepeda motor metik. Sepeda motor metik adalah tipe sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual. Hanya cukup dengan satu akselerasi. Sepeda motor ini memiliki kapasitas silinder kecil dan posisi pengemudi yang tegak. Ukuran sepeda motor ini lebih kecil dan ringan daripada tipe bebek. Sepeda motor ini memiliki ruang kosong di antara pengemudi dan pengendara, yang memungkinkan meletakkan kaki di ruang kosong tersebut. Lalu yang kedua ada perawatan atau servis. Perawatan berkala adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh teknisi dalam bentuk perawatan, penyetelan, pengecekan, pengukuran, penggantian part-part pada kendaraan dalam jangka waktu tertentu, dan dapat dilakukan secara berkala dengan tujuan mengembalikan performa kendaraan sesuai dengan spesifikasi semula. Nah, itu yang ketiga ada jarak tempuh. Menurut sebuah website dari astramotor.co.id, pengendara motor
memiliki faktor lain yang dapat dipertimbangkan saat melakukan perjalanan jarak jauh seperti kondisi sepeda motor dan kondisi fisik. Kedua faktor tersebut dapat menjadi penentu jarak tempuh maksimal yang dilakukan bagi pengendara sepeda motor. Tidak ada batasan tertentu, namun umumnya harus selalu berhenti berkendara, mengistirahatkan motor minimal 3 jam setelah berkendara. Berhenti sejenak 3-10 menit untuk mendinginkan mesin dan mengistirahatkan kondisi tubuh Anda. Lalu ada metode. Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah metode kualitatif yang merupakan metode wawancara dan studi pustaka untuk mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan diolah. Lalu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis perawatan. Jenis-jenis perawatan ada perawatan ringan, adalah mengecek dan membersihkan komponen yang sering bekerja agar tidak ada gangguan saat dikendarai. Yang kedua ada perawatan berat. Perawatan berat adalah terjadi keausan pada komponen yang mengharuskan komponen tersebut untuk diganti. Lalu ada langkah-langkah servis sepeda motor metik atau yang biasa disebut tune-up. Yang pertama ada membersihkan karburator. Yang kedua pembersihan saluran udara. Bisa menggunakan dengan jet pump. Lalu yang ketiga membersihkan busi, pemeriksaan atau penggantian pelumas yang biasa disebut oli, pemeriksaan kerenggangan klep, pemeriksaan atau pergantian rem, pemeriksaan atau penambahan air aki. Lalu waktu servis yang dibutuhkan adalah servis atau tune-up merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara rutin setiap interval waktu maksimal 3 bulan atau jarak yang ditempuh sudah mencapai 2000 km dalam buku pedoman perawatan dan perbaikan Honda. Selanjutnya adalah tips merawat sepeda motor metik. Yang pertama adalah memanasi mesin sebelum Anda melakukan perjalanan minimal 2-3 menit. Lalu mengondisikan kecepatan gas. Jika saat kecepatan motor dalam kondisi cepat, jangan secara tiba-tiba menurunkan karena dapat merusak mesin. Lalu yang ketiga adalah mengecek tangki bahan bakar. Jangan sampai bahan bakar kosong karena dapat juga merusak mesin. Lalu rutin mengganti oli. Anda mulai melakukan perjalanan 1000 km, Anda harus mengganti oli. Lalu jika Anda mengganti oli transmisi, motor maksimal sudah mencapai 5000 km. Lalu yang kelima adalah mengecek kondisi aki dan busi, lalu memeriksa loader dan feedback, lalu memeriksa ruang transmisi dan shock breaker. Lalu ada mengurangi gas buangan mesin sepeda motor. Menurut sebuah artikel pada medcom.id ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para pemilik dan pengendara sepeda motor untuk mengurangi emisi gas buang, yaitu melakukan uji emisi secara berkala, melakukan servis berkala secara rutin sesuai dengan petunjuk buku servis. Apabila gas buang knalpot tercium bau menyengat atau berasap tidak wajar, segera lakukan pengecekan di bengkel. Menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan anjuran APM. Tidak perlu terlalu lama memanaskan mesin. Cukup 2-3 menit saja. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama ada pengaruh jangka servis terhadap kualitas mesin sepeda motor sangatlah besar. Karena jika tidak melakukan servis secara rutin, sepeda motor bahkan bisa sampai turun mesin. Jika sepeda motor sampai turun mesin, performa yang dihasilkan oleh mesin tersebut akan berkurang drastis. Lalu yang kedua adalah jangka servis harus dilakukan secara rutin setiap interval waktu maksimal 3 bulan atau jarak yang sudah ditempuh mencapai 2000 km agar mesin tidak memiliki kendala saat dikendarai. Lalu perawatan yang harus dilakukan oleh para pengguna motor metik sangatlah banyak, mulai dari pembersihan karburator, pembersihan saluran udara, pembersihan busi, pemeriksaan atau penggantian oli, pemeriksaan kerenggangan klep, pemeriksaan atau pergantian rem, pemeriksaan atau penambahan air aki,
Jika sampai tidak dilakukan perawatan, akan berakibat fatal pada kualitas mesin yang akan digunakan. Lalu yang terakhir adalah dengan rutin melakukan servis kendaraan akan berfungsi dengan baik. Pembakaran yang dilakukan mesin akan berlangsung secara maksimal, sehingga tidak menimbulkan asap dan polusi udara secara berlebihan. Lalu, saran untuk peneliti selanjutnya dapat menambah spesimen kendaraan sepeda motor. Lalu, peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan dari mesin kendaraan listrik. Lalu, yang ketiga, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan riset secara mendalam terkait mesin sepeda motor. Terima kasih. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.